Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat SPT-LDV. Pengertian dari pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jika pertidaksamaan linier terdiri dari satu variabel disebut pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya AX ditambah B lebih kecil 0 atau AX ditambah B lebih besar 0 atau AX ditambah B lebih kecil sama dengan 0 atau AX ditambah B lebih besar sama dengan 0. Di mana A tidak boleh sama dengan 0, kemudian A dan B anggota bilangan real, dan di sini X merupakan variabelnya. Jika pertidaksamaan linier terdiri dari dua variabel, maka disebut pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya AX ditambah BY lebih kecil C atau AX ditambah BY lebih besar C atau AX ditambah BY lebih kecil sama dengan C atau AX ditambah BY lebih besar sama dengan C. Di mana A dan B tidak boleh sama dengan 0, A, B, dan C anggota bilangan real, variabelnya adalah X dan Y. Nah, sekarang sifat dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jika P dan Q suatu konstanta dan X merupakan variabel, maka berlaku yang pertama, X ditambah P lebih kecil Q jika kedua ruas dikurangi dengan P, maka menjadi X lebih kecil Q min P. Kemudian yang kedua, X dikurangi P lebih kecil Q ekuivalen dengan X lebih kecil Q ditambah P. Yang ketiga, Px lebih kecil Q ekuivalen dengan X lebih kecil A per P untuk P lebih besar 0. Sedangkan yang keempat, Px lebih kecil Q ekuivalen dengan X lebih besar Q dan P. Perhatikan, untuk P lebih kecil 0. Perhatikan di sini ada perubahan tanda. Yang tadinya lebih kecil, di sini menjadi lebih besar karena P-nya lebih kecil 0. Nah, sifat-sifat di atas berlaku pula untuk setiap bentuk pertidaksamaan yang dinyatakan dalam notasi lain, seperti lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel itu sama artinya mencari pengganti variabel sehingga pertidaksamaan menjadi benar. Untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel, kita gunakan aturan pertidaksamaan yang setara, yaitu kedua ruas ditambah atau dikurangi atau dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan di bawah. 8n dikurangi 1 lebih kecil 4n ditambah 7, ekuivalen dengan kedua ruas dikurangi 4n dan kedua ruas ditambah dengan 1, sehingga menjadi 8n dikurangi 4n lebih kecil 7 plus 1, P 4n lebih kecil 8, maka n lebih kecil 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah n, di mana n lebih kecil 2. Kemudian masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV. SPT-LDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua pertidaksamaan linier dengan dua variabel. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah AX ditambah BY lebih besar C dan PX ditambah QY lebih besar R, di mana A, B, C
C, P, Q, dan R anggota bilangan real, dan X, Y-nya variabel. Tanda ini, tanda lebih besar ini juga berlaku untuk lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar sama dengan. Nah, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berbentuk daerah, sehingga untuk mencari penyelesaiannya digunakan metode grafik. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x min 3y lebih besar min 5 dan x ditambah 4y lebih besar min 8. Langkah-langkahnya yang pertama, kita gambar garis 2x min 3y sama dengan min 5 dan garis x plus 4y sama dengan min 8. Kemudian setelah tergambar garis, diselidiki daerah yang memenuhi 2x min 3y lebih besar min 5 dan juga diselidiki daerah yang memenuhi x plus 4y lebih besar min 8. Akan lebih enak apabila menyelidikinya dengan mengambil titik 0,0. Kemudian setelah diketemukan daerahnya kita arsir. Perhatikan dari soal tadi, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita bisa menggambar garis 2x min 3y sama dengan min 5 dengan terlebih dahulu menentukan titik potong dengan sumbu y 0,12 per 3, titik potong dengan sumbu x min 2,5, 0. Kemudian kedua garis dihubungkan diperoleh garis 2x min 3y sama dengan min 5. Kemudian ditentukan garis x plus 4y sama dengan min 8 dengan dicari titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat diperoleh 0,-2 dan min 8,0 sehingga garisnya bisa digambar. Nah, sekarang kita selidiki daerah mana yang memenuhi 2x min 3y lebih besar min 5. Kita ambil 0,0. Kemudian kita perhatikan bahwa titik 0,0 itu di bawah garis 2x min 3y sama dengan min 5. Nah, setelah kita masukkan atau kita substitusi, diperoleh 2x min 3y lebih besar min 5, x-nya diganti 0, y-nya diganti 0, diperoleh 0 lebih besar min 5. Jadi daerah yang di bawah garis 2x min 3y sama dengan min 5, yaitu daerah sini dan daerah sini merupakan daerah 2x min 3y lebih besar min 5. Kita tidak usah berpikir daerah yang di atas garis itu daerah 2x min 3y lebih kecil min 5. Ini juga 2x min 3y lebih kecil min 5. Sekarang kita selidiki daerah yang dibatasi oleh garis x plus 4y sama dengan min 8. Kita ambil dulu 0,0. Setelah kita substitusikan 0, 0 ternyata hasilnya 0. 0 lebih besar dari min 8. Jadi daerah yang di atas x plus 4y sama dengan min 8 adalah daerah x plus 4y lebih besar min 8. Jadi ini juga ini di atasnya, maka ini x plus 4y lebih besar min 8. Kita tidak usah berpikir bahwa yang di bawah garis itu daerah x plus 4y lebih kecil min 8. Di sini juga x plus 4y lebih kecil min 8. Nah, yang ditanyakan tadi adalah 2x min 3y lebih besar min 5, x plus 4y lebih besar min 8. Oleh karena itu, daerah yang memenuhi adalah daerah yang diarsir ini. Nah, untuk soal-soal yang lain, ini tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel di bawah. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kami beri contoh untuk soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini belum difaktorkan, maka langkah pertama kita faktorkan dulu. Setelah kita faktorkan, diperoleh x min 1 kali y plus 2 lebih kecil 0. Nah, terdiri dari dua faktor, lebih kecil 0. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, x min 1 lebih besar 0, y plus 2 lebih kecil 0, atau x min 1 lebih kecil 0, y plus 2 lebih besar 0.
Sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya adalah ini. Perhatikan, ini garis X plus 1, X sama dengan 1 atau X min 1 sama dengan 0, sehingga daerah yang di sebelah kanan ini adalah daerah X min 1 lebih besar 0, ini X min 1 lebih besar 0, yang di sebelah kiri X min 1 lebih kecil 0, ini X min 1 lebih kecil 0. Kemudian ini garis Y sama dengan min 2. Oleh karena itu, yang di atas garis Y sama dengan min 2, itu daerah Y ditambah 2 lebih besar 0, di sini juga Y plus 2 lebih besar 0. Nah, yang di bawah itu daerah Y plus 2 lebih kecil 0. Y plus 2 lebih kecil 0. Nah, karena tadi ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinannya X min 1 lebih besar 0 dan Y plus 2 lebih kecil 0, maka daerahnya ini yang memenuhi. Dan yang kedua adalah daerah yang memenuhi adalah X min 1 lebih kecil 0 dan Y plus 2 lebih besar 0. Nah, saya kira itu saudara-saudara bisa mencoba mengerjakan soal-soal berikut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.